Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengubah puisi menjadi prosa. 2. Siswa dapat menjelaskan anggota tata surya. 3. Siswa dapat menerapkan sikap toleransi, simpati, berprasangka baik, dan hidup rukun. 4. Siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Shadaqallahul Azim. Proyek kita selanjutnya adalah mengubah puisi menjadi prosa. Sebelumnya, Ustazah akan menerangkan apa saja yang dimaksud dengan puisi dan prosa. Yang pertama, kita akan membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Nah, puisi dan prosa merupakan sebuah karangan. Menurut isinya, prosa terdiri atas prosa, non-fiksi, dan fiksi. Karakter puisi yang pertama bersifat bebas, baik bentuk maupun isinya. Yang kedua bersifat imajinatif atau hayalan pengarang. Dan yang ketiga bersifat ambiguitas, yaitu banyak penafsiran, serta menggunakan diksi atau pilihan kata. Karakteristik prosa fiksi. Yang pertama, dongeng. Ya, pada dongeng itu adalah merupakan hayalan masyarakat pada zaman dahulu. Contohnya yaitu mitos. Nah, mitos itu merupakan bercerita tentang hal-hal gaib seperti judul Ratu Pantai Selatan. Kemudian ada legenda. Legenda bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu. Contohnya, legenda Tangkupan Perahu. Kemudian ada fabel. Fabel itu tentang kisah tokoh hewan. Ya, contohnya yaitu si kancil dan buaya. Selanjutnya ada sage. Sage bercerita tentang kisah kepahlawanan atau kesaktian. Contohnya adalah kisah calon arang. Dan yang terakhir adalah jenaka. Jenaka tujuannya untuk melucu atau humor. Contohnya adalah dongeng Abu Nawas. Pada bagian yang kedua atau karakteristik yang kedua yaitu novel. Novel adalah cerita yang panjang tentang sebuah kehidupan. Contohnya ada novel Sang Pemimpi dan novel Laskar Pelangi. Dan yang terakhir yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utama prosa non-fiksi. Yang pertama yaitu berupa artikel atau karangan yang berisi uraian. Yang kedua, tajuk rencana, yaitu karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Yang ketiga adalah riwayat. Riwayat bercerita tentang kisah hidup orang atau biasanya tokoh terkenal yang menginspirasi ya.
itu bisa berupa biografi atau autobiografi. Nah, selanjutnya sebelum mengidentifikasi isi dari sebuah puisi dan prosa, kita harus tahu dulu unsur-unsur di dalam sebuah puisi. Di dalam puisi terdapat tema puisi, bait puisi, larik, dan rima pada puisi. Sedangkan unsur pada prosa yaitu ada tema, tokoh, sifat tokoh, latar dalam prosa berupa latar tempat dan latar waktu, kemudian juga ada latar suasana, dan selanjutnya yang terakhir adalah pesan atau amanat. Kita masuk ke dalam bagaimana cara mengubah teks puisi menjadi sebuah prosa. Yang harus kalian lakukan, pertama membaca puisi secara langsung berulang-ulang sampai kalian mengerti. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Ustazah akan memberikan contoh mengubah teks puisi menjadi prosa. Di sebelah kiri ini ada sebuah puisi yang berjudul Lari Pagi, karya dari Verena. Nah, suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala pagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh semangat menyala pagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Nah, puisi tersebut bisa kita ubah ke dalam bentuk prosa. Nah, kita kembangkan dengan kata-kata kita sendiri. Di sini Ustazah mencontohkan prosanya. Suasana di pagi hari, ku dengar suara kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Lari pagi dapat menyehatkan dan jiwa yang kuat. Tata surya. Banyak benda langit yang berkelip-kelip di angkasa. Orang biasanya menyebut benda tersebut adalah bintang. Untuk bintang sendiri pengertiannya adalah benda langit yang memancarkan sendiri cahaya yang dimiliki. Dan inilah benda-benda langit yang termasuk anggota tata surya. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Benda-benda langit anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dinamakan orbit. Matahari juga merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya yang berukuran amat besar. Yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Susunan orbit planet dari yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Atas dasar sifat fisiknya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Yang termasuk planet dalam terdiri atas planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar terdiri atas planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk selanjutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut sabuk asteroid. Sabuk asteroid terletak antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Meteor. Meteor adalah meteoroid yang terbakar dan berpijar. Meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteor juga disebut bintang jatuh atau bintang beralih. Sekarang komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet sering disebut bintang berekor.
Yang terakhir adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Contohnya satelit alam adalah bulan. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa D yang dimiliki oleh Indonesia. Allah memberikan tugas kepada manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Sebagai seorang pemimpin, manusia harus memiliki sikap toleransi, simpati, berbaik sangka, dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi artinya sikap saling menghargai, baik antar perorangan, antar kelompok, masyarakat, atau antar penganut agama. Toleransi antar umat beragama adalah meyakini bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya, sebagaimana orang lain juga berhak menjalankan agamanya juga. Hal itu disertai keyakinan bahwa agama kita adalah yang benar di sisi Allah, sehingga kita tidak ikut-ikutan menjalankan ritual agama lain. Sebagaimana dalam surat Al-Kafirun, kita dilarang untuk mencampur adukkan agama. Berikutnya adalah simpati. Simpati artinya ketertarikan kepada orang lain yang didorong oleh keinginan untuk memahaminya sehingga menimbulkan sikap saling pengertian dan bekerja sama. Surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan nilai luhur dalam Islam, yaitu agar kita bersimpati kepada orang lain kemudian bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Sikap yang ketiga adalah husnudzon. Berbaik sangka atau husnudzon artinya berusaha untuk memahami secara baik-baik tentang berbagai hal yang terjadi tentang diri kita. Husnudzon dibagi menjadi dua. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, yaitu berusaha meyakini bahwa ada tujuan mulia di sisi Allah di balik setiap perkara yang terjadi kepada kita. Yang kedua, husnudzon kepada manusia, yaitu mempunyai prasangka bahwa bagaimanapun sikap orang lain kepada kita mungkin memiliki tujuan baik dan sikapnya disebabkan oleh situasi tertentu yang kita tidak tahu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 12, kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Sikap yang keempat adalah hidup rukun. Rukun artinya baik, damai, dan tidak bertengkar. Seseorang bisa disebut hidup rukun kalau hubungannya dengan anggota masyarakat yang lain dilandasi oleh kebaikan dan kedamaian. Perselisihan biasanya terjadi karena adanya perbedaan yang tidak disertai sikap saling menghargai. Hidup rukun mengharuskan agar perbedaan itu diterima sebagai kenyataan yang tidak bisa dihindari, sehingga masing-masing harus saling menghormati. Sikap toleransi, simpati, hidup rukun, dan juga berbaik sangka bisa dilakukan antar negara. Contohnya, kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita lihat yuk, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN dan juga peran Indonesia di dalam ASEAN dalam video pembelajaran berikut ini. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Antara lain, adanya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang kedua, adanya IRRI atau International Rice Research Institute. Yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, melakukan pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan. Yang kedua, membentuk kelompok peneliti antar negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama di bidang teknologi. Antara lain, mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Yang kedua, membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASCN.
Yang keempat, kerjasama di bidang sosial, antara lain memberikan bantuan kepada penduduk negara ASEAN yang mengalami bencana alam. Yang kedua, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat berbahaya atau narkoba. Yang kelima, kerjasama di bidang budaya, antara lain mengadakan pentas budaya di luar negeri. Yang kedua, mengadakan studi banding dan bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Yang keenam, kerjasama di bidang politik dan keamanan, antara lain adanya perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau SOFAN. Yang kedua, pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang ketujuh, kerjasama di bidang olahraga, antara lain mengadakan SEA Games dan mengadakan ASEAN Para Games setiap 4 tahun sekali. Dan yang ketiga adalah mengadakan AFC atau ASEAN Football Championships. Peran Indonesia dalam ASEAN, antara lain yang pertama, Indonesia sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Dan ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Yang keempat, sebagai penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Yang kelima, penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Yang keenam, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Dan yang ketujuh, mengusulkan pertemuan Jakarta Informal Meeting. Demikian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.